kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lina Febri Dua Astuti dengan NIM 2018-210-145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari nilai tukar. Jadi yang dimaksud dengan nilai tukar itu sendiri merupakan perbandingan harga antara mata uang suatu negara dengan negara lainnya, atau yang lebih singkatnya lagi, nilai satu mata uang dalam mata uang lainnya. Nilai tukar ini sendiri mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran terhadap mata uang domestik dan juga mata uang luar negeri. Semakin merosotnya nilai tukar mata uang domestik berarti mencerminkan terjadinya penurunan permintaan masyarakat terhadap mata uang tersebut. Jika terjadi penurunan tersebut, maka akan terjadi kebalikan untuk mata uang luar negeri yang akan mengalami peningkatan. Kurs ini sering disebut sebagai perbandingan nilai, yang artinya ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai ataupun harga dari kedua mata uang tersebut. Selanjutnya ada mengukur pergerakan nilai tukar. Dalam mengukur pergerakan nilai tukar itu sendiri ada dua istilah yang cukup sering kita gunakan, yaitu depresiasi dan juga apresiasi. Di sini yang dimaksud sebagai depresiasi yaitu penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Jadi kebalikan dari depresiasi itu sendirilah yang kita sebut sebagai apresiasi, yaitu kenaikan nilai mata uang terhadap mata uang asing yang terjadi karena adanya hubungan tarik-menarik antara permintaan dan juga penawaran mata uang di pasar valuta. Nah, pada saat nilai tukar dari dua titik diperbandingkan, maka nilai tukar yang baru akan disimbolkan sebagai S, dan untuk nilai tukar sebelumnya akan disimbolkan dengan ST-1. Nah, untuk menghitung persentase perubahan nilai suatu valuta bisa dihitung dengan rumus nilai tukar yang baru dikurangi nilai tukar sebelumnya yang dibagi nilai tukar sebelumnya dengan dikalikan 100. Nah, jika persentase menunjukkan nilai positif, maka hal tersebut menandakan terjadi apresiasi. Sedangkan jika nilai persentase menunjukkan nilai negatif, maka hal tersebut menunjukkan terjadinya depresiasi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Karina Dwiandayanti, NIM 2018-210-389 akan menjelaskan tentang ekuilibrium nilai tukar. Setiap saat nilai valuta akan mencerminkan harga yang mempertemukan jumlah permintaan dengan jumlah penawaran valuta. Nilai yang dinamakan dengan nilai tukar ekuilibrium. Ekuilibrium adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran penjual dan pembeli. Biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran disebut dengan kekurangan atau shortage. Yang selanjutnya, perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang di negara lain. Yang kedua, nilai tukar ekuilibrium adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta sama dengan penawarannya. Tiga, penawaran mata uang yang akan meningkat ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan, menyebabkan supi miring ke kanan atas. Maksud dari supi miring ke kanan atas menunjukkan supi positif, artinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Yang selanjutnya, dalam pasar spot yang liquid, nilai tukar sangat tidak sensitif terhadap transaksi mata uang yang besar. Faktor yang menentukan nilai tukar: presentasi perubahan dalam kurs spot, perubahan diferensial antara inflasi AS dan inflasi di negara lain, perubahan diferensiasi antara suku bunga AS dan suku bunga di negara asing, perubahan kontrol pemerintah, perubahan ekspektasi nilai tukar masa depan. Suatu negara dengan tingkat konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan dengan negara yang inflasinya lebih tinggi. Nilai tukar mata uang negara-negara yang inflasinya lebih tinggi akan mengalami depresiasi dibandingkan dengan negara partner dagangnya. Suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. Sekian akan dilanjutkan oleh
rekan saya. Terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan nama saya Elartanti Cahaningrum, NIM 2018-21065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar ini terdiri dari yaitu yang pertama, laju inflasi relatif. Dalam pasar falas, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang atau jasa menjadi dasar utama dalam pasar falas, sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs falas. Sebagai contohnya yaitu jika Amerika sebagai mitra dagang Indonesia mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi, maka harga barang Amerika juga menjadi lebih tinggi, sehingga otomatis permintaan terhadap produk relatif mengalami penurunan. Rasio uang dalam daya beli berfungsi sebagai titik nilai tukar yang mencerminkan hukum nilai. Itulah mengapa tingkat inflasi berdampak pada nilai tukar. Peningkatan inflasi di suatu negara mengarah pada penurunan mata uang nasional dan sebaliknya. Penyusutan inflasi uang di dalam negeri akan mengurangi daya beli dan kecenderungan untuk menjatuhkan nilai tukar mata uang mereka terhadap mata uang negara-negara di mana tingkat inflasinya. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan relatif. Faktor perubahan dalam suku bunga relatif mempengaruhi investasi dan sekuritas-sekuritas asing, yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing dan nilai tukar. Yang ketiga yaitu suku bunga relatif. Kenaikan suku bunga akan lebih membuat investor dalam negeri dan luar negeri menanamkan modalnya, sehingga akan mengakibatkan naiknya nilai mata uang yang semuanya tergantung dari perbedaan tingkat suku bunga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dari perbedaan itu akan menimbulkan kenaikan kurs mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Perubahan tingkat suku bunga di suatu negara akan mempengaruhi arus modal internasional. Pada prinsipnya, kenaikan suku bunga akan merangsang masuknya modal asing. Itulah sebabnya di negara dengan modal lebih tinggi tingkat suku bunga masuk, permintaan untuk meningkatkan mata uang dan itu menjadi mahal. Selanjutnya yang keempat ada kontrol pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal, antara lain yaitu yang pertama usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar falas, yang kedua yaitu usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri, yang ketiga yaitu melakukan intervensi di pasar uang, yaitu dengan menjual atau membeli mata uang. Di sini terdapat alasan-alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang, yaitu yang pertama ada untuk memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik yang bersangkutan, yang kedua yaitu untuk membuat kondisi nilai tukar domestik di dalam batasan-batasan yang ditentukan, yang ketiga yaitu tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara, kemudian yang keempat ada berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan. Selanjutnya yaitu yang kelima ada ekspektasi atau nilai tukar masa depan. Di sini pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke masa depan. Sebagai contoh, berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di Amerika Serikat mungkin bisa menyebabkan perdagangan falas menjual dolar, dikarenakan memperkirakan nilai dolar akan menurun di masa depan. Reaksi ini langsung menekan nilai tukar dolar dalam pasar. Kemudian yang terakhir ada aktivitas neraca pembayaran. Neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi nilai tukar. Dengan demikian, neraca pembayaran aktif meningkatkan mata uang nasional dengan meningkatkan permintaan dari debitur asing. Saldo pembayaran yang pasif menyebabkan kecenderungan penurunan nilai tukar mata uang nasional
sebagai seorang debitur dalam negeri mencoba untuk menjual semuanya menggunakan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. Ukuran dampak neraca pembayaran pada nilai tukar ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. Sekian dari saya, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sandi Wirayanatama, NIM 2018-2108. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan terhadap suatu mata uang. Permintaan dan penawaran yang terjadi pada kurs atau valuta asing dapat menentukan bagaimana suatu kurs itu ditetapkan nilainya. Perubahan penawaran dan permintaan kurs mempengaruhi grafik di mana titik keseimbangan kurs. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kurs adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Yang kedua, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk pada suatu negara, semakin tinggi pula permintaan yang diminta terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 lalu lintas pergerakan nilai tukar. Yang pertama, jika mata uang A dan B bergerak ke arah yang sama, maka tidak ada perubahan terhadap nilai tukar uang. Yang kedua, ketika mata uang A mengalami apresiasi atau peningkatan nilai terhadap dolar lebih besar atau lebih kecil dari mata uang B, maka mata uang A mengalami peningkatan nilai dari mata uang B. Yang ketiga, ketika mata uang A mengalami peningkatan nilai terhadap dolar, sementara mata uang B tidak berubah terhadap dolar, maka mata uang A mengalami peningkatan terhadap uang B dengan tingkat yang sama seperti peningkatan nilai terhadap dolar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.